Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Ya, sesuai pada judul konten kita kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana memasukkan tulisan kita ke dalam Google Scholar secara manual. Lah, kalau misalnya ada yang bertanya kenapa mesti secara manual? Bukankah ketika tulisan kita telah kita publikasikan di jurnal misalnya atau di repositori kampus akan terindeks secara otomatis di Google Scholar? Ya, memang betul, tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah memang karena di Google Scholar ada fitur untuk menambahkan artikel secara manual. Nanti kita akan praktekkan. Sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi kawan-kawan sekalian yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, kami sangat berterima kasih jika kawan-kawan sekalian berkenan untuk meng-subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Oke, saya akan praktekkan cara memasukkan tulisan atau artikel kita ke dalam Google Scholar secara manual. Yang pertama, tentunya kita buka browser, pastikan laptopnya terkoneksi ke internet. Kemudian kita harus login dulu ke akun kita. Mohon maaf. Ya, kita harus login dulu ke akun Gmail kita. Ya, kalau misalnya tampilannya seperti ini berarti akun Gmail kita sudah login. Maka secara sederhana, simpel saja, kita ketikkan saja di sini misalnya Google. Ya, langsung muncul di bagian bawah Google Scholar. Kemudian kita enter. Ya, ini pilih lagi Google Scholar. Nah, sayangnya profilnya berubah. Kita masukkan ulang emailnya. Ya, berarti saya masuk ke akun Google Scholar saya. Kemudian sebelah kiri ada dua pilihan, koleksiku atau profil saya. Kita pilih profil saya. Nah, dan sekarang kita sudah berada di profil akun Google Scholar kita. Dan ini profil akun Google Scholar saya. Nah, idealnya secara sistem yang sudah tersedia di Google Scholar, kalau misalnya kita punya tulisan yang diterbitkan di jurnal tertentu, atau misalnya kita publikasikan di repositori kampus, maka dalam waktu tertentu akan terindeks secara otomatis di Google Scholar ini. Kawan-kawan tidak perlu khawatir. Namun terkadang ada juga yang tidak sabaran, kenapa tulisan saya yang sudah terbit belum terindeks di Google Scholar. Nah, karena memang perlu dilakukan beberapa settingan juga. Ada pilihan di sini apakah tulisan kita yang baru terbit langsung diindeks di Google Scholar ini ataukah bisa diindeks secara manual. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan secara manual bisa. Caranya adalah karena memang fiturnya ada ya. Ini ada tombol icon tambah ya. Kita klik, maka ada beberapa pilihan. Tambahkan grup artikel, kemudian tambahkan artikel, kemudian tambahkan artikel secara manual. Kalau misalnya kita mengklik yang tambahkan artikel ini, maka kita mencari misalnya dengan kata kunci nama saya. Ini biasanya secara manual, secara otomatis kalau misalnya tulisan kita sudah terbit pasti akan terdeteksi di sini. Misalnya saya enter, maka semua penulis dengan kata kunci nama ini akan muncul. Misalnya, S. Hussein. Ini ada juga, tapi sayangnya ini bukan saya. Dan kita tahu mana tulisan kita dari segi judul dan dari segi jurnalnya. Nah, ini cara pertama, yaitu kita mendeteksi tulisan yang sudah terdeteksi di Google Scholar. Nah, kalau misalnya salah satu di antara beberapa artikel yang dimunculkan di sini adalah tulisannya kita, ya kita tinggal mencentang. Misalnya mencentang 1, 2, kemudian mengklik checklist ini. Itu kalau misalnya yang dicentang ini adalah tulisan kita. Tapi kalau saja bukan tulisannya, ya jangan dicentang. Ya, kita tidak boleh mengklaim yang bukan milik kita. Nah, ini kita lakukan ketika memang tulisan kita sudah terbaca atau terdeteksi di Google Scholar secara otomatis.
Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tidak? Atau bagaimana kalau tulisan kita belum di-online-kan? Nah, di Google Scholar juga ada fiturnya. Ya, kita ke icon tadi yang tambah ini, kita klik, kemudian kita mengklik tambahkan artikel secara manual. Ya, kita klik, maka kita diarahkan ke halaman seperti ini. Dan ternyata yang bisa kita masukkan di Google Scholar itu bukan artikel yang terbit di jurnal saja, ya hasil konferensi juga bisa, bab, skripsi, kemudian buku, tesis, paten, kasus dan lain sebagainya. Ini bisa dimasukkan secara manual. Kita contohkan kalau misalnya ini artikel jurnal, ya kita masukkan judulnya, misalnya saya praktekannya misalnya judul, jadi ini contoh saja, pengarang misalnya, kemudian tanggal terbit misalnya 12, nama jurnalnya misalnya ini contoh saja, kemudian jilid ketiga, terbitan, halamannya berapa misalnya 13 halaman, penerbitnya, ini contoh saja. Dan nanti kalau misalnya memang ingin memasukkan secara manual, ya disesuaikan dengan artikel kita yang memang betul-betul sudah kita terbitkan. Nah, kalau semua sudah terisi, kita tinggal mengklik yang ya icon checklist di bagian kanan atas ini. Saya klik, ya berhasil ditambahkan. Kita cari yang mana tadi. Nah ini dia. Maka langsung bertambah di daftar tulisan kita yang ada di Google Scholar ini. Nah, pertanyaannya, karena ini sudah terlanjur kita tambahkan, apa bisa kita hapus? Karena mungkin kita keliru dalam mengklaim, salah menceklis tadi, kemudian tiba-tiba masuk di sini. Gimana solusinya? Ya, solusinya harus kita hapus. Kita tidak boleh memasukkan tulisan yang bukan tulisan kita ke dalam daftar tulisan di profil Google Scholar kita ini. Cara menghapusnya gampang sekali. Kita tinggal mencentang kotak ini, kemudian kita scroll ke atas. Nah, ini dia, tidak perlu di scroll ke atas, ada hapus. Kita tinggal mengklik hapus dan terhapus, sudah tidak ada lagi. Oke, kurang lebih sesederhana dan sesimpel ini cara memasukkan tulisan kita ke dalam Google Scholar secara manual. Jadi ini ada informasi tambahan bahwa yang bisa dimasukkan secara manual ke dalam Google Scholar ini, atau yang bisa diindeks di dalam Google Scholar ini, ya paling tidak untuk menambah daftar karya kita, bukan artikel jurnal saja, konferensi bisa, hasil skripsi, buku, tesis, paten, dan lain sebagainya bisa dimasukkan. Dan fitur itu memang tersedia. Fitur itu tersedia di Google Scholar ini. Kalau misalnya buku, yang dimasukkan judul, kemudian pengarangnya, tanggal terbit, jilid kalau ada, kemudian halaman. Kemudian kalau tesis, judul, pengarang, tanggal terbit, dan lembaganya. Kemudian paten juga bisa. Dan misalnya kalau hasil konferensi, nah bisa dilihat, dan atau misalnya lainnya, kita coba klik lainnya. Oke, kita bisa masukkan judul, pengarang, dan lain sebagainya. Oke, kawan-kawan sekalian, kurang lebih seperti itu informasi saya tentang bagaimana memasukkan tulisan kita secara manual ke dalam Google Scholar. Dan bisa kita sama-sama perhatikan tadi, itu berhasil dan memang betul-betul menambah daftar pustaka. Tapi ini dilakukan kalau memang kawan-kawan sekalian punya publikasi yang pernah diterbitkan, barangkali tidak di-online-kan, tulisan lama ya dimasukkan saja kalau memang itu benar-benar adalah karya tulis kita. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih jika kawan-kawan sekalian berkenan untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.